Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang semuanya teman-teman dari Santriwati RTQ Al-Furqan di Kartu Ajaib Santri Part 2 edisi Santriwati. Oke semuanya, sebelum kita memulai permainannya, teman-teman boleh perkenalkan diri dulu masing-masing. Oke, mulai dari Salsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Syahya Putri. Saya berasal dari Takengon. Umur saya 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Nabila Dakik. Saya berasal dari Banda Maria. Umur saya 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Fatia Nuri. Saya berasal dari Takengon. Umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani. Saya berasal dari Banda Maria. Umur saya 15 tahun. Oke, semua sudah memperkenalkan diri dan kebetulan semuanya masing-masing adalah santriwati kategori Adkon. Ya, salah satu orang boleh jelaskan itu apa Adkon? Jadi Adkon itu program akademik tahfiz Quran 1 tahun. Jadi di situ kita ditargetkan selama 1 tahun itu memang hadis 30 juz. Oke, dan insya Allah semuanya alhamdulillah akan habis 30 juz. Amin. Oke, semuanya udah siap untuk bermain? Siap. Sebelumnya kita bacakan dulu aturan permainannya. Yang pertama, di depan kalian udah ada kartu dan itu ada beberapa kartu. Jadi permainannya masing-masing dari kalian akan bergantian mengambil kartu tersebut, tapi setelah membacakan pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan yang udah kalian baca, kalian itu adalah pertanyaan yang akan dijawab untuk semua teman-teman. Jadi misalnya Salsa udah mengambil kartunya dan kemudian membaca pertanyaannya, nanti teman-teman semuanya akan menjawab pertanyaan tersebut dan Salsa juga nanti yang terakhir, oke? Dan setelah kartu tersebut sudah digunakan, diletakkan di tempat yang lain. Udah paham semua? Alhamdulillah. Dan udah ready? Ready. Oke, kita mulai permainannya. Kita mulai dari siapa dulu? Bung Gambring boleh juga. Oke, silakan. Seberapa kenal kamu dengan orang yang di depan? Kalau Salsa sendiri, kalau sama Syifa karena kebetulan satu kamar, jadi udah kayak adik sendiri. Apalagi yang umur Syifa yang masih 15 tahun, terus Salsanya kan 17 tahun, jadi udah kayak adik sendiri gitu, udah dianggap kayak keluarga. Kalau Syifa sendiri, dari pertama kali masuk RTQ sampai sejauh ini bertemu dengan Kak Salsa itu kayak udah kayak kakak sendiri juga lah gitu. Tapi kayak udah Kak Salsanya baik gitu, ya gitulah gitu. Gitulah gimana? Orangnya baik, asik, suka ngobrol kayak gitu. Gitu aja lah. Nangis nggak? Oke. Terus apa lagi? Kalau Nabila sendiri sama Kak Fatia, saking kenalnya udah tahu kesukaannya, hobinya. Saking kenalnya juga suka baik-baik lah, suka negur yang salah. Suka ngingatin kalau lagi lalai ngaji apa gitu segala macam. Pokoknya it's the best. Yes. Kalau untuk Fatia sendiri, Nabila tuh orangnya baik, kawan curhat, habis itu main-main sama dia, orangnya baik. Kalian udah sedekat Nadia misalnya. Kalian di rumah di kampung halaman sendiri rumahnya dekat kan? Enggak, Semana lah jarak. 20 menit. Oke, udah siap itu pertanyaannya kira-kira menurut kalian? Dah. Oke. Taruh di sebelahnya, kita ambil pertanyaan kedua. Siapa yang mau? Oke. Malam pertama di RTQ nangis enggak? Nangis karena pisah dari orang tua. Senang juga karena kawan-kawannya cepat ramah. Kalau Nabila sedih sih karena jauh dari orang tua juga.
senang juga karena nemuin tempat baru, teman-temannya ramah-ramah, baik, nyaman lah. Kalau Tata sendiri nangis enggak, cuman sedihnya itu ya karena kan ngerantaunya itu bukan beda kampung lagi, tapi udah keluar dari kampung sendiri gitu karena jauh. Tapi senang juga karena udah ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi. Kalau Siva sendiri, alhamdulillah nggak pernah nangis karena udah biasa jauh dari orang tua. Karena mondok pertama juga jauh dari orang tua, jadi alhamdulillah nggak pernah nangis. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa mau makan Fatia? Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan untuk orang yang ada di depan? Siva nih, kira-kira dalam 1 bulan dapat berapa jus? Alhamdulillah selama sebulan itu bisa dapat 5 atau sampai 6 jus. Kalau dia Alhamdulillah dapatnya 6 jus, kalau enggak 3 jus. Gak sama. Di depan kan. Kalau Nabila, alhamdulillah bisa dapat 7 atau 6 jus. kalau untuk saya sendiri sih biasanya kalau nggak 5, alhamdulillah dapat 6. Cuman alhamdulillah bulan ini karena moodnya lagi bagus, surahnya juga yang bisa dilewatin alhamdulillah jadi dapat 6 jus. Amin. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasain kayak lagi capek gitu menghafal terus kayak pingin banget pulang kayak gitu, mungkin pingin jumpa orang tua gitu, habis tuh kayak ngitung-ngitung hari kapan libur gitu. Sering. Ih, Dia langsung connect kok. Kayak biasa, kayak ngobrol. ih, Pernah, karena mungkin hafalnya nggak lancar atau banyak masalah jadi pengen pulang. salah apa tuh? Salah sama kawan. Wajar lah, itu manusia pasti ada salah sama kawannya kan. Oke. Kalau Siva sendiri juga pengen rasanya pulang, tapi ingin mencapaikan 30 jus, jadi kayak pulang nggak ya mikir kayak bentar lagi pulang kayak mana gitu, tapi pengen pulang, pengen nggak pulang, pengen capaikan 30 jus secepatnya gitu. Bentar lagi udah libur kok. Gak sabar mau libur. Oke. Next question. Pernah ada pengalaman horor apa selama di RTQ atau di luar RTQ? Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah kalau di RTQ itu nggak pernah dan insya Allah jangan pernah. Cuman kalau di luar itu mungkin kayak yang kejadian-kejadian biasa kayak di pondok gitu kan, bisa kayak orang kesurupan masal gitu. Apalagi kalau misalnya kan setiap orang tuh kan kayak misalnya lagi capek, terus kayak menghayal apa gitu, misalnya kayak lagi sholat, apa mungkin ada bayangan gitu di sebelah. Kok bisa agak kebayang gitu? Mungkin karena kan capek gitu kan, jadi kayak halusinasinya tuh kayak langsung muncul tiba-tiba gitu. Tuh pas lihat wujudnya gimana? Gak lihat secara langsung, cuman kayak pernah nggak sih ngerasain kayak merinding tiba-tiba gitu? Pernah sih kak. Ya gitulah. Pernah kesurupan nggak, Kak? Alhamdulillah nggak pernah. Pernah, hari itu cerita pernah. Nggak, mungkin keserupannya kayak nggak fatal gitu, mungkin kayak cuman pingsan aja. Namanya juga di pondok gitu kan, jadi kontak-kontak dari kawan kan ada gitu. Kalau kak Nabila gimana kak? Alhamdulillah di RTQ nggak pernah, tapi di luar RTQ pernah. Kenapa tuh kak? Ya nggak sengaja, mungkin ya kayak Kak Salsa bilang, nggak sengaja mungkin pas lagi menghayal, melamun, kayak perasaan kayak ada orang gitu, ada. Kalau kak Fatia kayak mana kak? Alhamdulillah nggak pernah. Di luar RTQ ataupun di dalam RTQ nggak pernah. Kalau Siva sendiri juga alhamdulillah selama masuk RTQ maupun luar RTQ nggak pernah. Tapi pengen nggak
Nggak pengen kan? Nggak pengen. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pernah merasa berat atau malas ataupun bad mood untuk menghafal Al-Quran? Pernah nggak? Pernah sih Kak, kalau lagi itu ayatnya susah kayak bad mood gitu, kok susah gitu, jadi kayak malas menghafal gitu, kayak nggak lengket-lengket ke dalam otak gitu. Kalau Fatia pernah nggak gitu? Kayak malas tiba-tiba ngafal gitu? Pernah kalau udah sore Sabtu. Sekarang ada hari Minggu ya kan? Minggu Selasa Senin. Oke. Kok Nabila pernah nggak kayak bad mood karena mungkin ayatnya yang sulit ataupun Iya, sekarang lagi bad mood menghafal karena surah As-Saffat susah. Semoga bisa ya. ya kalau misalnya berat ataupun bad mood itu wajar kan? Kalau setiap orang itu ngerasain kayak tiba-tiba ngerasa malas, terus tiba-tiba kayak pengennya tuh ini bisa nggak sih ayat ini dilompatin aja gitu. Namanya juga Iya. menghafal. Jadi kayak ibaratnya tuh kita tuh kayak lagi mendaki gitu kan, jalannya nggak selalu lurus, nggak selalu datar, kadang ada yang naik gitu kan, terus mungkin ada yang curam, ada yang belok kanan belok kiri. Jadi kalau misalnya menghafal itu, kalau capek ataupun bad mood karena ayatnya susah itu ya lumrah sih. Boleh tahu Kakak sendiri gimana? Ya sering gitu bad mood kalau misalnya ayatnya mungkin lagi susah, berbelit-belit gitu kan perkatanya, ataupun kadang lagi ngantuk. Kalau ngantuk itu memang nggak bisa masuk hafalannya, jadi kayak ini kapan liburnya, tiba-tiba mikir kayak gitu. Boleh tahu nggak surat yang paling susah menurut kalian? Surah Yusuf. Yusuf. Yusuf juga. Taubah, At-Taubah, Yusuf, Isra. Kalau Sipa di surah At-Takabun. An-Nisa lumayan juga sih. Ya semua. Ya semua. Jus yang paling susah. 28. Iya, juz 28. Betul setuju sama Sama jus 28 angkat tangan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah. Sudah semua tuh. Masih ada pertanyaan. Boleh diambil lagi ke pertanyaan terakhir ya? Iya. Pernah kepikiran untuk berhenti hafal Quran? Pernah kalau lagi nggak mood menghafal, jadi pinginnya berhenti aja karena susah. Kalau Syifa? Pernah kalau memang lagi males-malesnya menghafal gitu, pengennya berhenti lah. Tapi untuk mencapai target 30 juz, jadi kayak mikir juga gitu. Jadi jangan sampai lagi gitu. Salsa? Pernah sih kayak misalnya tiba-tiba mikir kalau seandainya udah khatam, bisa nggak ya nanti rutin murojaahnya, bisa nggak ya aku megang amanah untuk murojaah setiap waktu gitu. Jadi kayak takut aku terusin nggak ya hafalannya gitu. Kalau aku sendiri pernah kepikiran gitu juga, karena takut nggak lancar hafalannya, nggak bisa jaga hafalannya. Jadi pikir, oh, udahlah berhenti aja. Kalau banyak-banyak nggak lancar ngapain gitu. Tapi kadang-kadang kok lagi semangat, kayak pengen selesaiin 30 juz. Insyaallah kita semua bisa 30 juz RTQ. Amin. Amin. Oke, itu merupakan pertanyaan terakhir ya tadi. Sebelum kita akhiri kartu ajaib santri ini, ada nggak pesan-pesan untuk orang yang di luar sana, di luar pesantren, yang nggak pesantren sendiri? Apa pesan-pesannya untuk mereka? Mungkin dari Syifa dulu. Ya, dari Syifa ya, yang buat yang di luar, kalau mau pengen mondok itu masuk ke dalam RTQ aja, karena di RTQ itu tempatnya enak, nyaman, lingkungannya bagus gitu. Jadi untuk teman-teman yang di luar, jadi jangan kayak mana ya, menghafal itu bukan tentang kemampuannya, tapi tentang kemauannya. Jadi bukan karena kayak kita mikir aku nggak sanggup nih kayak yang hafal, aku nggak usah hafal lah gitu, bukan. Tapi menghafal itu karena kemauan dari diri sendiri gitu, bukan tentang kemampuannya. Orang bodoh juga bisa pintar karena Belajar. menghafal. Mungkin pertanyaan terakhir kali. Kalian setelah selesai nyantri di RTQ ini mau kemana? Nabila dulu.
Nabila, sebelum masuk kuliah selesai RTK ini mau bimbel dulu setahun untuk persiapan kuliahnya. Gitu. Setelah itu baru melanjutkan Kuliah. ketiga. Mau mondok lagi setahun lagi ngelancarin hafalannya. Memang apapun mencari. Oke, Syifa. Kalau Siva sendiri selesai dari RTQ mau melanjutkan sekolah lagi selama 3 tahun. Sekolah Sekolah Siva mau ngambil kitab gitu. di luar. Iya. Salsa Kalau Salsa mau bimbel bahasa Arab dulu, setelah 1 tahun, setelah itu baru kuliah, insya Allah. Insya Allah semuanya setelah selesai nanti juga nggak putus hafalannya. Semoga semua yang kalian cita-citakan tercapai. Amin. Oke, mungkin itu aja dari Kartu Ajaib Santri part 2 hari ini. Silakan kalian melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.